Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nama saya Ahmad Rizko Besar. Saya akan mempresentasikan praktek Serkom ERP dalam skema mempraktekkan modul-modul yang ada di dalam tools ERP Odoo. Background saya ini untuk menjelaskan bagaimana contoh bisnis yang akan saya angkat, yaitu saya akan menggunakan bisnis furnitur. Di dalam bisnis usaha furnitur ini menyediakan berbagai jenis perabot rumah seperti sofa, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Untuk modulnya sendiri, saya akan menggunakan 3 modul, yaitu modul sales, modul inventory, dan modul manufacturing. Tahapan praktek ini terdapat sales. Kita akan menjelaskan sales itu awalnya bagaimana kita mendapatkan customer pertama. Customernya itu nanti akan menggunakan dummy, di mana akan membeli salah satu sofa, yaitu setelah itu kita akan ke modul inventory. Kita akan mengecek bagaimana stok-stok yang akan digunakan untuk penjualan sesuai dengan sales order, dan apabila kurang kita akan lanjut ke modul manufacturing, yang dimana di situ kita akan replenish atau akan membuat menyediakan stok-stok untuk di inventory, yang dimana itu akan segera di deliver kepada sales lagi. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan. Di sini saya tadi sudah testing, sudah terdapat satu testing order ya. Saya cuma mengetes saja. Pertama-tama kita akan dimulai dari modul sales. Di modul sales ini yang seperti ini, aktivitas saya udah pernah ya coba, tapi kita buat saja yang baru. Kita new. Nah, customernya ini sudah ada, namanya ada Ramadan ya. Kita buat aja dan kita add produknya. Produknya ini kita akan misalkan membeli sofa Naka recliner ya. Misalkan kuantitinya kita akan tambahkan, misalkan dia membeli 5 ya, 5 sofa. Sebenarnya ini untuk keperluan kantornya Mas Dadan ya. Dan ada coffee table, kita bisa add sini ya. Ini sudah opsional. Ini saya juga tambahkan tadi ketika saya membuat produknya. Kita bisa juga add di sini. Nah, add ini kita tambahkan 2 misalkan. Kita convert. Nah, ini udah ada 5 sofa dan mini coffee table ya. Sudah ada 2 barang, yang dimana unit price ini adalah harga tiap barangnya. Untuk sofa Naka recliner 4 seater di sini ada seharga 4,5 juta, dan mini coffee table seharga 500.000. Keduanya dikenakan pajak sebesar 11%. Ini semua data yang saya tunjukkan sini jangan contoh saja. Total dari sofa Naka recliner 4 seater ini adalah 22.500.000, dan total dari mini coffee table ini adalah 1 juta rupiah. Totalnya sebesar 23.500.000 dengan pajak sebesar 2,5 juta 85.000, dengan total yang harus dibayarkan adalah 26 juta 85.000. Ini masih berbentuk quotation. Jika sudah seperti ini, kita confirm saja. Setelah di confirm, nanti di sini kita bisa create efek, cuma nanti saja setelah kita sudah menjadi Jika kita lihat di dashboard, ini ada 2 order ya, since last period. Tadi 1, kita akan tambah 1 lagi, jadi 2 sekarang ya. Kita cek saja di inventory apakah barang yang kita, nah ini ya, dari order apakah barang yang stok yang kita punya yang dikatakan itu ada atau tidak. Delivery order 1 to deliver-nya. Sekarang kita akan ke produk untuk mengecek
tadi memesan sofa Naka recliner 5 ya, ternyata hanya satu yang di kita, dan coffee table juga cuma hanya satu. Jadi ini akan segera kita tambahkan. Untuk tambahkannya bagaimana? Kita bisa dari sini juga bisa. Dari sini kita bisa replenish. Kita bisa menggunakan langsung dari modul manufacturingnya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan salah satu dari produk dari mini coffee table ini. Kita akan pakai cara replenish, dan yang sofanya kita akan langsung dari manufacturer replenish. Nah, kita tadi butuh 2 ya, berarti kita yang tadinya 1 kita coba bikin tambah 4 ke preferensi ke manufaktur ya. Ini adalah tanggalnya, kita confirm ya. Ini adalah order replenishment yang sudah dikirimkan ke pihak manufaktur. Dan kita juga harus menambahkan yang sofa Naka, tapi ini kita contohnya tadi sudah ya. Kita sekarang ini kita akan replenishnya langsung lewat manufakturnya. Dari ke dalam manufakturnya ini ya, mini coffee table sudah masuk ya. Referensinya started today, produknya mini coffee table ya. Source-nya manual replenishment. Komponen statusnya ini untuk komponen bisa bila ada kayak bill of material, bagi segala macamnya. Kuantitinya 4. Ini setnya concern ya. Kita buat yang di sini untuk yang sofanya. Jadi sofa Naka ya, recliner. Nah ini ya. Dari pemesanan 5 kita buat 10. Kita buat 10 saja. Nah ini ya. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan sofa Naka. Sebenarnya di sini ada bahan-bahan yang dikonsumsi ketika pembuatan, ketika manufaktur. Jadi bahan-bahan ini sebenarnya bisa dipesan melalui modul purchase seperti frame, foam, pabrik, suspension dan lain-lainnya, kebutuhan untuk membuat sofa tersebut. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan modul sales, inventory dan manufacturing. Bisa dijelaskan jadi kita memesan satu persatu ya. Frame-nya kita pesan di purchasing. Jika ini sudah responsible administrator yang sedang login ya, atau yang pihak yang membuat ini di sisi manufacturing. Selanjutnya kita confirm saja. Jika sudah dikonfirm, ini ada pemesanan ya, ada kodenya ya. Jika kita lihat di manufacturing ordersnya ada 2 nih. Sudah ada 2, sofa dan coffee. Kita produce all aja dua-duanya. Ini sudah diproduce, dan ini coffee juga kita produce all. Setelah sudah diproduce, kita kembali lagi untuk ngecek. Nah, udah kosong ya, berarti tidak ada manufacturing order lagi. Selanjutnya kita akan mengecek ke bagian inventory. Di sini material delivery order. Kita cek produknya, oke. Apakah bertambah ya. Mini coffee table bertambah dari 1 menjadi 5, dan sofa Naka recliner dari 1 menjadi 11 ya, dari tambahan 10. Jadi kita close review. Nah ini want to deliver nih. Kita ketika stoknya sudah terpenuhi, tinggal deliver aja ke customer nih ya. Dia ready. Nah kita review lagi pemesanannya 5 sofa Naka dan 2 coffee table ya. Mulai data Ramadan, operation type-nya, deliver order. Kita tinggal validate aja, kita validasi untuk pemesanan tersebut. Ketika sudah, kita bisa ngecek lagi ke inventory. Ya berkurang ya. Yang tadi 11 menjadi 6, berkurang 5. Dan mini coffee table berkurang 2, dari 5 menjadi 3. Berarti sudah terkirim. Kita bisa mengecek lagi ke sales
Nah, ini dia ya, atas ya. Lihat ini sales nomor 2 dari Ramadan oleh administrator sebesar 26 juta. Nah, sales ordernya ini sudah ya, sudah dibuat. Payment termnya immediate, jadi sudah immediate payment, sudah dibayarkan. Jika sudah begini, kita bisa langsung create invoice. Kita create invoice, kita pakai yang regular invoice saja. Bisa down payment bila dan ini menggunakan fitur DP ya, down payment. Bisa persentase atau fixed amount. Cuman di sini kita pembayaran langsung lunas dan immediate. Kita create draftnya dan ini dia draft customer invoice ya, seperti ini. Ada bahannya, ada jumlahnya, ada tanggalnya, namanya dan Ramadan, di draft ya. Sudah kita konfirmasi, begitu akan langsung terbuat customer invoice. Ini ada kode invoice, tahun, dan ini kode ini sebenarnya bisa dikostumisasi berdasarkan perusahaannya ya. Bisa ke setting, settingnya itu di configuration, nanti di sini ada bagian invoice di setting sini ya. Nah ini kalau kita invoice di sini bisa disetting di sini bagaimana kita ingin mengatur invoice sesuai kebutuhan. Seperti sales sudah selesai, invoice sudah dibuat, kita bisa langsung mengecek di dashboard. Dan di dashboard ordernya 2, revenue kita bertambah ya, jadi 30 juta, average ordernya sebesar 15 juta gitu. Ini monthly salesnya, bila sudah ada bulanannya dia akan ada grafiknya ya, grafik naik penjualannya apakah hari ini, karena kita belum berganti hari jadi dia masih belum terlihat. Jadi ketika berganti hari nanti dia ada grafiknya, penjualan hari ini naik atau turun, itu ada kan. Ini ada top position, ada top sales order, di customer yang paling banyak membeli sekarang dari Ramadan ya. Yang paling top produk yang paling banyak dibeli adalah sofa Naka recliner. Ini yang paling laku, tadi langsung beli 5. Oke, sekian dari presentasi dan demo Telkom ERP ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.